Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian, Senin 17 Oktober. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, uskup dan martir. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 12 ayat 13-21. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Ignatius dari Antioquia. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Ignatius lahir di daerah Syria dan mati sebagai martir di Roma, uskup ketiga Antioquia setelah Santo Petrus dan Evodius. Seorang gembala yang gigih membela iman, menulis banyak khotbah yang menguatkan iman orang Kristen selama perjalanan penuh siksaan dari Antioquia ke Roma, altar persembahan nyawanya kepada Kristus. Iman yang dibela Santo Ignatius dari Antioquia adalah iman yang memberikan kehidupan baru bagi orang Kristen di Efesus. Mereka yang dahulu pendosa, kotor, dan hidup dalam kegelapan diselamatkan oleh iman kepada Kristus. Dalam iman, hidup mereka dibersihkan, jalan mereka diterangi, dan akal budi mereka disucikan dari segala kekotoran nafsu duniawi. Allah melalui Kristus telah mengaruniakan keselamatan berkat iman mereka. Karena itu, Yesus mengawaskan orang-orang yang berlomba-lomba mengumpulkan harta, agar mereka tidak silau oleh ketamakan harta duniawi. Harta bisa memabukkan dan menjauhkan orang dari nilai terpenting dalam hidup, yaitu keselamatan jiwa. Saudari-saudaraku yang terkasih, harta tidak mampu menyelamatkan seseorang jika Tuhan memanggilnya tiba-tiba. Daripada menumpuk harta duniawi yang tidak bisa dibawa mati, lebih baik seorang beriman mengumpulkan kekayaan rohani,
didasari iman yang kuat, sehingga menjadi bekal untuk perjalanan ke dunia keabadian. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.